masih ada di luar atau sementara perjalanan menuju masjid supaya segera mempercepat langkahnya dan memasuki ruangan masjid karena acara Jumat segera akan kita mulai. Dan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang berada di dalam yang masih ada di belakang, kami minta supaya maju di saf-saf yang kosong di depan, supaya saudara-saudara kita yang datang terlambat bisa mengambil tempat yang baik di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita kembali mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada siang hari ini, di Jumat pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan, hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita rela tinggalkan semua aktivitas keduniaan kita untuk datang ke tempat yang penuh mubarak ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang mengaku beriman, itu salah satu Jumat secara berjamaah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di mana dia Nabi yang terakhir diutus ke bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita mempersilahkan Bapak Ustaz untuk menyampaikan khutbah pada Jumat hari ini, kami dari pihak panitia akan menyampaikan beberapa penyampaian. Yang pertama, saldo kas pada Jumat yang lalu tercatat Rp9.942.000. Rp9.942.000. Kemudian ada kondisi kotak amal pada Jumat yang lalu tercatat Rp1.830.000. Rp1.830.000. Kemudian isi celengan harian sebanyak Rp815.000. Rp815.000. Dan alhamdulillah pada hari ini ada beberapa sumbangan yang masuk. Yang pertama, tanpa nama sebanyak Rp500.000. Kemudian penyumbang yang kedua dari keluarga almarhum Demansa sebanyak Rp1 juta. Kemudian dari Usman Demoyo dari Samarinda sebanyak Rp500.000. Kemudian penyumbang berikutnya tanpa nama sebanyak Rp150.000. Dan ada beberapa pengeluaran. Yang pertama yaitu pembelian perlengkapan kebersihan masjid sebanyak Rp160.000. Jadi total saldo kas sampai saat ini tercatat Rp14.579.000. Rp14.579.000. Dan ada pun acara Jumat pada hari ini yang bertindak sebagai khatib pada Jumat hari ini yaitu Bapak Ustaz Ahmad Musakir, dan yang akan bertindak sebagai imam yaitu Bapak Imam Rawatib itu Masjidul Qudus Waroko, dalam hal ini itu Bapak Muhammad Qasim Jalalah. Dan kepada Bapak Ustaz kami persilakan yang hormat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatara minas sama' walaulal bahaimu lam yumtaru." Dan tidaklah manusia menahan zakat harta-harta mereka kecuali mereka akan dihalangi dari hujan yang turun dari langit. Seandainya bukan karena hewan-hewan ternak, maka mereka tidak akan diberi hujan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenung sejenak. Kita lihat kondisi kita sekarang ini di kota Makassar dan sekitarnya. Kemarau panjang melanda. Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan kekeringan. Betapa banyak saudara kita yang kekurangan air bersih. Jangankan untuk minum, mandi saja susah. Begitu pula betapa banyak saudara-saudara kita yang memiliki sawah ladang. Karena tidak ada air atau kekurangan air, mereka tidak bisa menanam. Dan ini bukan kebetulan jamaah sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi kaidah umum, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali itu karena sebab perbuatan-perbuatan tangan manusia sendiri, yaitu dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyak dari hal tersebut. Bisa jadi jamaah sekalian, kemarau panjang dan kekeringan yang menimpa kita itu karena banyaknya kaum muslimin dan muslimat yang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mau perhatian dengan yang namanya kewajiban zakat. Karena yang namanya kewajiban zakat jemaah sekalian itu sama dengan salat, sama dengan puasa, sama dengan haji. Itu merupakan kewajiban, bahkan salah satu dari 5 rukun Islam. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari segera kita pelajari fikih tentang zakat. Yang dengannya kita tahu kita sudah wajib mengeluarkan zakat atau belum. Yang dengannya kita tahu berapa kadar minimal harta yang kita miliki, berapa lama dia minimal tersimpan, yang dengannya wajib zakat atas diri kita. Yang dengannya kita bisa mengetahui berapa kadar yang harus kita keluarkan, kepada siapa saja harta zakat itu kita serahkan. Butuh kita kembali belajar, mempelajari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan tentang fikih zakat. Karena tidak akan mungkin kita mengeluarkan zakat, membayar zakat tanpa mempelajari hukumnya terlebih dahulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, turunnya hujan, tertahannya hujan itu hanyalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur turun tidaknya hujan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat terakhir dari surah Luqman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya di sisinya lah ilmu tentang kapan tegaknya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaits, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan.
Maka di antara kekeliruan, kesalahan di tengah kaum muslimin, adanya manusia di antara mereka yang meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur turun tidaknya hujan, yang lebih dikenal dengan istilah pawang hujan. Yang mana pawang-pawang hujan ini biasanya laris, banyak dipanggil dan banyak diundang ketika musim hujan tiba, dengan permintaan agar ketika ada acara atau ada kegiatan hujan tidak turun. Padahal ingatlah jemaah sekalian, ini keyakinan yang sangat rusak, karena ini bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan hujan, begitu pula yang menahan hujan. Jadi tidak boleh kita meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur hujan. Seandainya ada jamaah sekalian yang bisa mengatur hujan selain Allah dari pawang-pawang hujan, tentunya di saat-saat kemarau seperti ini mereka akan laris dengan undangan, dipanggil sana sini untuk menurunkan hujan, sebagaimana mereka diundang ketika musim hujan untuk menahan hujan. Maka tinggalkan segera keyakinan tersebut, keyakinan bahwasanya ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur turun tidaknya hujan. Tinggalkan jemaah sekalian, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menahan zakat harta kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya itu adalah sebab tertahannya hujan dari langit. Jadi fenomena alam yang kita lihat itu bukan terjadi kebetulan jemaah sekalian. Bukan hanya terjadi begitu saja, tapi ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur. Ini kemarau, ini musim hujan, ini kekeringan, di sana turun hujan. Ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur. Dan ketika ada musibah yang menimpa, ketahuilah tidaklah musibah itu menimpa kecuali karena ada dosa. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan satu dosa yang sangat besar yang menjadi sebab tertahannya hujan turun dari langit, yaitu apa? Kita menahan zakat harta kita. Kita tidak mau punya perhatian tentang fikih zakat, kita tidak mau pelajari tentang yang namanya zakat. Yang kita inginkan adalah mengumpul harta. Kemudian kita tidak peduli kewajiban kita atas Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan harta tersebut. Bahkan banyak dari kita yang pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mau tahu tentang pembahasan zakat harta tersebut, karena khawatir jangan sampai dia pelajari, dia tahu, kemudian terpotong hartanya. Harus dia keluarkan zakatnya. Dan ini jamaah sekalian ketahuilah di antara sebab tertahannya hujan dari langit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an, di dalam dua tempat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua ancaman yang berbeda untuk orang-orang yang menahan zakat harta mereka, untuk orang-orang yang bakhil, yang tidak mau membayar zakat harta mereka. Yang pertama jamaah sekalian, dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Jangan sekali-kali menyangka orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari keutamaannya. Jangan mereka menyangka bahwasanya apa yang mereka tahan, apa yang mereka bakhil dengannya itu khairan lahum, itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrun lahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hal tersebut ketika mereka menahan zakat harta mereka, mereka bakhil dari membayar zakat harta mereka, itu adalah kejelekan yang luar biasa besarnya bagi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merinci apa kejelekan tersebut. Sayatawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Apa yang mereka bakhil di dunia dengannya, mereka tidak mau bayar zakat harta mereka, maka harta ini itu akan melilit dirinya nanti pada hari kiamat. Dan disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis sahih dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atahu Allahu malan
la yuaddi minhu zakatah falam yuaddi minhu zakatahu muthila lahu yaumal qiyamati syuja'an aqra. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepadanya, kemudian dia tidak membayar zakat harta tersebut, maka harta yang dia tahan, yang dia tidak bayar zakatnya, itu akan dijadikan berubah menjadi ular yang sangat besar, ular yang sangat berbisa, sampai disebutkan dalam hadis ularnya botak. Para ulama menjelaskan itu botak karena saking berbisanya ular tersebut. Lahu zabibatan fayutawikuhu yaumal qiyamah. Yang mana ular yang sangat besar ini, yang sangat berbisa ini, kemudian akan melilit dirinya dengan sekeras-kerasnya. Fayakhudhuhu bilihzimatai, kemudian ular itu menggigit dirinya dengan mulutnya. Summa yaqulu, kemudian ular itu berkata, ularnya bisa ngomong, Allah jadikan mampu dia berbicara, ana maluk, ana kanzuk. Ularnya bilang, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu di dunia yang kamu tidak bayar zakatnya. Ini ancaman yang pertama jemaah sekalian. Jadi bukan hanya sekedar tertahannya hujan dari langit, tapi nanti di hari kiamat ketika kita tidak mau bayar zakat harta kita, maka harta tersebut akan berubah menjadi ular yang sangat besar, yang sangat berbisa, yang akan melilit diri kita nanti pada hari kiamat, kemudian menggigit kita, kemudian akan mengatakan, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempat yang kedua di surah At-Taubah. Di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Hari di mana harta-harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu dipanaskan di atas neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum majudubuhum wa dhuhuruhum. Kemudian apa yang telah dipanaskan dari harta tersebut, emas dan perak tersebut, itu akan disetrikakan di wajah, di lambung dan di punggung pemiliknya. Kemudian dikatakan, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah apa yang kalian simpan tersebut. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha zakataha illa suffihat lahu safaihu min nar." Tidak ada satupun pemilik emas, pemilik perak yang tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali nanti pada hari kiamat akan dijadikan lempengan-lempengan dari api neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nar jahannam. Kemudian lempengan-lempengan tersebut akan dipanaskan di neraka jahanam. Fayukwa biha jabinuhu wa dhuhuruhu wa wajhu. Maka lempengan yang sudah dipanaskan di atas neraka jahanam ini akan disetrikakan ke muka, kemudian lambung dan punggung mereka. Kullama baradat u'idat alaih. Setiap kali lempengan itu dingin, kemudian dikembalikan lagi menjadi panas. Ini jamaah sekalian. Maka mari kita bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari fikih tentang zakat yang dengannya kita bisa mengetahui apakah zakat tersebut sudah wajib atau belum atas diri kita, dan ketika kita tahu sudah wajib, maka segera kita membayar zakat harta tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, ma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini tak lupa kami mengingatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, yang mana mereka sekarang ini sedang diserang oleh musuh Islam, orang-orang kafir dari orang-orang Yahudi. Dan tentunya jamaah sekalian, kita sebagai kaum muslimin, kita harus mendoakan saudara kita di sana. Maka ketika ada waktu-waktu mustajabah, ya, di dalam sujud kita di sepertiga malam terakhir,
sore hari Jumat sebelum maghrib di antara adzan dan qomat, maka jangan lupa jamaah sekalian kita doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari segala macam kejelekan, dari serangan musuh-musuh mereka. Kita doakan agar orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka azab yang berlipat ganda. Karena luar biasa di atas kekafiran mereka, pengingkaran mereka, kemudian mereka melakukan kezaliman demi kezaliman. Maka jangan lupa kita mendoakan saudara kita di Palestina, khususnya yang ada di jalur Gaza, di tepi barat, dan seluruh kaum muslimin yang mungkin tertindas di seluruh dunia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.